gratis untuk diangkat menjadi P3K. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh pimpinan sebelumnya bahwa pendataan ini untuk mengetahui seberapa berat penyelesaian non-ASN ini. Nah, untuk itu seberapa banyak, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, kita luncurkan aplikasi melalui aplikasi yang disusun oleh teman-teman BKN. Aplikasinya seperti apa, kemudian mendemonstrasikannya seperti apa, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Deputi Harmen, kami persilahkan kepada Bu Direktur. Mohon izin Bu Direktur, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demo aplikasi pendataan non-ASN akan kami lakukan. Namun demikian, kami mohon bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian terkait untuk baiknya, karena memang waktunya relatif singkat ya, 2 bulan. 2 bulan itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September itu untuk data awal. Namun demikian, jika memang ada yang masih belum lengkap atau memang belum update, dilakukan di tanggal 1 sampai 31 Oktober. Namun demikian, perlu kami ingatkan kembali, mohon tidak mengupload ataupun melakukan input ketika deadline gitu. Hal ini tentunya akan juga mengganggu juga jika memang nanti ada hal-hal yang terlupa. Kami berharap dengan adanya waktu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga efektif juga bagi Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang nanti belum lengkap atau belum bisa dipenuhi. Mohon itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, sehingga yang kami dapat nanti datanya itu lengkap, sekaligus juga akurat, sehingga ini membantu kami ketika nanti melakukan penyusunan roadmap tadi ya, atau grand design penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini. Demikian dari saya Pak Surya. Untuk berikutnya demo akan dilakukan oleh Mas dan teman-teman untuk bisa nanti bisa dicermati Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika ada pertanyaan kaitan dengan hal teknis, nanti juga bisa disampaikan ke kami maupun melalui Menpan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dir. Kepada teman-teman teknis tim BKN, kami persilahkan. Ya, izin Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, kami dari BKN akan mendemokan untuk aplikasi dari aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aplikasi tenaga non-ASN ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dari sisi admin dan juga dari sisi tenaga non-ASN-nya. Untuk dari sisi admin tadi sudah dijelaskan pada Deputi Simka bahwa akan dilakukan registrasi dulu, dan kemarin surat PLT Kepala BKN sudah disebarkan bahwa dalam surat itu harus melakukan registrasi yang nanti akan disetujui oleh BKN sebagai admin. Beberapa instansi sudah masuk dan sudah bisa langsung melihat aplikasi tersebut. Mungkin untuk sisi admin akan didemokan oleh Mbak Indana. Silakan Mbak Indana. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi memang setelah proses registrasi disetujui, nanti Bapak Ibu bisa melakukan akses ke alamat tadi ya, ada di admin pendataan non-asn.bkn.go.id. Izin saya menggunakan versi training untuk melakukan demo. Jadi nanti username yang dimasukkan adalah NIP ya untuk admin,
sesuai dengan NIP yang didaftarkan saat registrasi. Nah, ini silakan diinputkan captcha-nya. Kemudian diklik login. Nah, ini adalah menu yang akan muncul sebagai admin instansi. Jadi memang untuk admin instansi ini nantinya semua menu akan bisa diakses oleh admin. Untuk FAQ dan juga buku petunjuk sudah kami sediakan. Jadi di homepage nanti bisa diakses untuk FAQ-nya dan juga buku petunjuknya dapat diunduh di sini. Kemudian tugas dan kewajiban admin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa admin itu dapat menugaskan atau melakukan pengaturan user. Jadinya nanti ada beberapa kewenangan yang dapat diberikan kepada user lain oleh admin instansi. Untuk user sendiri nanti bisa dua jenis ya, ada yang ASN nanti dilakukan pencarian by NIP ataupun juga status user non ASN. Ini nanti perlu divalidasi berdasarkan NIP-nya. Kemudian kewenangan apa saja yang dapat ditambahkan oleh admin itu nanti ada banyak ya. Jadi kewenangan ini bisa ditambahkan oleh admin. Nah, kewenangan ini ada beberapa kewenangan. Yang pertama ada operator instansi. Operator instansi ini nanti tugasnya adalah untuk membantu admin dalam melakukan input data tenaga non-ASN. Jadi kalau admin nanti bisa mengimport, kalau operator instansi ini hanya bisa menginput dan hanya bisa melihat apa saja tenaga non-ASN yang sudah mereka inputkan. Jadi kalau misalnya diimport oleh admin, ini tidak akan bisa dibuka oleh operator instansi. Kemudian ada helpdesk instansi, ini nanti kewenangan untuk membantu di sisi helpdesk ya. Jadi nanti akan ada helpdesk sendiri, jadi yang menjawabnya dari instansi akan masuk dan yang bisa menjawab adalah yang diberikan kewenangan helpdesk instansi. Kemudian ada checker, dan juga ada dashboard, ini untuk dashboard, dan ada operator admin. Jadi ada dua jenis operator di sini. Operator instansi sekali lagi hanya bisa menginput data tenaga non-ASN dan hanya bisa melihat data yang diinputkan oleh operator tersebut. Kalau operator admin, bedanya adalah mereka bisa melihat juga apa yang diimport oleh admin. Jadi ini lebih luas ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di instansi melakukan mekanisme import di sistem, kemudian dibantu untuk melakukan upload ijazah, upload bukti pembayaran, dan upload SK, nanti bisa dibantu oleh operator admin. Kemudian untuk admin instansi, jika ingin melakukan mekanisme import data, nanti di sini ada menu import data. Namun sebelumnya juga Bapak Ibu bisa melakukan mapping ya terhadap Excel yang telah kami sediakan. Mapping tersebut juga bisa dilakukan melalui referensi yang telah disediakan di sistem. Jadi kita ada download data referensi sebagai bahan untuk mapping di Excel import. Jadi nanti ada referensi tahap PHK2, kemudian pendidikan, jabatan, unit kerja, dan seterusnya. Ini sebagai bahan untuk melakukan import data. Nah, untuk import data sendiri, nanti ini banyak sekali ya disclaimer-nya bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi template Excel-nya sudah kami sediakan, bisa diunduh, ini bisa diklik. Nanti akan terunduh format Excel yang telah kami sediakan. Untuk di notes, setiap satu kali import itu hanya dibatasi maksimal 200 baris. Jadi memang kami batasi karena di setiap import itu setiap baris kami melakukan pengecekan ke Dukcapil. Jadi tidak bisa langsung banyak. Kemudian format kolom pada Excel semua dijadikan format teks.
Jadi kalaupun isinya tanggal, tetap nanti kolomnya teks. Itu sudah default kami berikan di format ini, jadi jangan diubah. Kemudian juga nanti template Excel yang diunduh tidak boleh dimodifikasi, ditambahkan header ataupun kolom, atau dibuat di sheet yang berbeda. Jadi harus di sheet yang pertama, itulah yang akan sistem baca. Nah, nanti di Excel-nya ini tidak format SE Menpan, jadi ada beberapa penyesuaian, tapi nanti bisa dibaca untuk penjelasannya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pegawai dengan syarat berikut ya, jadi masih bekerja sampai saat ini, masa pendataan non ASN berlangsung di instansi Bapak Ibu. Jadi karena saya login di instansi BKN, maka ini di instansi BKN harus masih aktif, kemudian pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja ya, akumulatif Ninja COD dari Ninja Express. Putus, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Deputi. Kemudian mekanisme pembayarannya APBD atau APBN sebelum 31 Desember 2021. Lalu berusia minimal 20 tahun sampai 56 tahun pada 31 Desember 2021 kecuali untuk ex-THK 2. Ada beberapa kolom yang perlu dilengkapi di format Excel sebagai import data utama ya. Kalau kita sebut data utama, ini adalah Excel yang pertama tadi, import non ASN, dan ataupun nanti Bapak Ibu bisa melengkapi import riwayatnya jika memang ada datanya. Tetapi yang utama adalah import yang pertama ini. Jadi nanti di kolomnya ada kolom NIK, nomor KK. Nomor KK tidak wajib, jadi bisa dikosongkan saja, tetapi kolomnya jangan di. Kemudian nomor peserta K2, ini juga wajib jika status pegawai honorer THK 2. Jika bukan, maka bisa dikosongkan atau bisa diinputkan tanda strip. Kemudian nama, nah nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP dan diisikan huruf kapital semua. Kemudian ada ID tempat lahir, ini bisa didapatkan dari referensi tadi, tanggal lahir, berformat DD, MM, YYY, menggunakan pemisah strip, dan seterusnya, silakan dibaca. Tapi yang paling penting nanti di sini ada yang berbeda ya, antara kode jabatan, ini adalah kode jabatan terakhir 7 digit dari referensi. Mungkin ini nanti bisa dilihat bahwa nama jabatan ini bisa berbeda ya dari jabatan pada referensi. Jadi jabatan ini adalah jabatan yang sekarang dimiliki oleh tenaga non ASN sesuai SK-nya. Kemudian nomor SK berdasarkan syarat di atas, syarat yang di sini. Kemudian juga tanggal SK, tanggal awal kerja, dan tanggal akhir kerja. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada contoh yang terputus-putus, itu bisa diisi tanggal SK yang awal. Jadi misal terputus di tahun 2019, nanti diinputkan SK-nya yang awalnya ya, 2019-nya. Nanti mungkin bisa disimulasikan lagi di pertemuan nanti kita akan adakan BIMTEK juga. Nah ini kemudian jika yang telah kami berikan, nanti Bapak Ibu di sini bisa mengunggah berkas Excel-nya. Ya, jadi di sini bisa diunggah, kemudian klik unggah. Nah, ini kalau sukses, maka nanti ada lognya di sini, tanggal berapa, jam berapa, dan statusnya sukses. Kalau gagal, karena suatu hal, misalnya NIK tidak terdaftar, atau penulisan antara nama dengan NIK tidak sesuai, dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat detailnya juga di lognya. Jadi kalau ini karena contoh yang saya proses adalah yang berhasil dan sukses, maka ini prosesnya berhasil diinsert. Tetapi kalau nanti ada yang tidak valid,
satu saja data pada Excel tersebut tidak valid, maka semua proses akan dibatalkan dan statusnya menjadi gagal. Nanti bisa dibaca detail lognya, gagal karena apa, di baris keberapa nanti akan diberitahukan pada log tersebut. Kemudian jika nanti bisa dilengkapi juga datanya oleh operator admin ataupun oleh admin itu sendiri. Jadi ada di menu input data tenaga non-ASN. Nah ini contohnya, jadi kita sudah import melalui Excel, kemudian sudah masuk ke list ada di sini. Yang perlu dilengkapi itu adalah ijazah dan juga bukti bayar, juga SK. Kalau ijazah bisa lewat sini untuk melengkapinya. Jadi untuk upload ijazah itu scan asli berformat file PDF maksimal 1 MB. Lalu kalau untuk bukti bayar kita bisa melakukan aksi edit. Kemudian nanti di bagian bawah sini kita bisa menguploadkan bukti pembayaran juga upload SK. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya admin sudah mengimport, bisa dilakukan melengkapi dokumen pada data-data berikut. Kemudian untuk THK2, nanti akan ada menu terpisah ya. Jadi kalau misalnya di import Excel-nya ada data THK2-nya, maka akan masuk ke yang honorer THK2. Ini karena tadi saya tidak ada, maka tidak ada pada list. Bedanya apa? Kalau honorer THK2 ini nanti perlu menginputkan nomor peserta ex-THK2-nya. Jadi itu yang menjadi validasi kami juga, apakah memang sesuai nomor peserta ex-THK2-nya dengan nama dan tanggal lahirnya juga. Jika Bapak Ibu di instansinya memiliki listing honorer THK2, maka nanti juga bisa melihat daftarnya. Jadi kami sudah sediakan baik itu ekspor Excel-nya maupun di sini listingnya. Jadi ini hanya untuk melihat saja siapa yang terdata THK2 dan masih aktif di kami statusnya dan bisa didata pada pendataan tenaga non-ASN ini. Jadi ini hanya listing. Kalau mau dimasukkan ke dalam pendataan tenaga non-ASN berarti harus diinputkan juga baik melalui mekanisme import ataupun melalui input data di sini. Nah, jika misalnya mau menggunakan input data, tadi seperti Pak Deputi bilang keroyokan atau gotong royong, ini bisa langsung melalui menu input data tenaga non-ASN. Di sini disclaimer-nya sama ya, jadi tadi datanya itu harus yang masih bekerja sampai saat ini, pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja, akumulatif ataupun terputus, dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD sebelum 31 Desember dan berusia minimal 20-56 tahun pada 31 Desember. Nah, ada juga data yang tidak dapat didata pada menu ini adalah yang tidak lagi bekerja di instansi pada Agustus 2022 sampai akhir pendataan tenaga non-ASN, tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebelum 31 Desember, dan usia tidak sesuai dengan persyaratan. Yang diinputkan kurang lebih sama dengan yang diimport pada Excel, tapi ini diinput berarti satu per satu. Dan ini pun harus sesuai data dirinya, jadi untuk NIK, nama dan tanggal lahir akan dilakukan validasi dengan data kependudukan di Dukcapil. Jadi tolong dicek lagi penginputannya sesuai disimpan nanti di bagian bawah. Nah untuk tanggal lahir kami kunci, jadi kami sudah hitung ya usia maksimal dan minimalnya. Jadi setelah Desember 2021 ini tidak bisa diinputkan. Jadi ini maksimal tanggalnya. Misalnya saya mau input kelahiran 1985 itu bisa seperti ini. Kemudian tempat lahir ini bisa diisikan setingkat kabupaten kotanya, jadi ini auto complete. Nanti akan keluar seperti ini, bisa diisikan sesuai dengan tempat lahir tenaga non-ASN. Nah, seksi yang kedua adalah data pendidikan. Data pendidikan ini adalah
data pendidikan terakhir yang dimiliki tenaga non-ASN saat ini. Jadi memang data pendidikan terakhir, misal ketika SK dikeluarkan, tenaga non-ASN tersebut pendidikannya masih D3, kemudian sekarang sudah memiliki pendidikan S1, maka kita inputkan S1 di sini. Kemudian pendidikannya apa? Kita inputkan misalnya S1 akuntansi misalnya, kemudian nomor ijazahnya diinputkan juga, universitasnya, dan tanggal lulusnya juga. Nah, untuk upload ijazah, ini kita tidak wajibkan di sisi admin, tapi nanti bisa dilengkapi oleh tenaga non-ASN-nya ketika mereka melakukan pengecekan. Jadi bisa diupload oleh mereka, jika memang instansi tidak memiliki ijazah. Kemudian, seksi berikutnya adalah pengisian data masa kerja APBN atau APBD. Jadi sesuai syarat yang tadi sudah disampaikan di bagian atas ini, harus memenuhi syarat ini. Kemudian yang diinputkan adalah data masa kerja yang sesuai syarat tadi. Nomor SK-nya diinputkan, tanggal SK. Tanggal SK ini sesuai kesepakatan karena mungkin bisa saja tanggal 1 karena hari libur. Duh, mau belanja lagi bokeh. 2021, jadi kita tambahkan sampai dengan 5 Januari. Jadi maksimal 5 Januari 2021 itu batas tanggal SK dan batas tanggal mulai kerja juga. Kalau lebih dari ini berarti belum dianggap 1 tahun masa kerja pada 31 Desember 2021. Nah, kemudian tingkat pendidikan berdasarkan SK, jadi ini berbeda dengan yang tadi tingkat pendidikan terakhir. Kalau ini adalah tingkat pendidikan ketika nomor SK yang ini dimasukkan gitu ya. Misal nomor SK ABC, tingkat pendidikannya masih D3, berarti ini diisikan tingkat pendidikan D3. Kemudian diinputkan juga nama pendidikannya D3 apa, akuntansi juga misalnya. Nah, ini ada jabatan berdasarkan SK. Jabatan berdasarkan SK biasanya beda dengan nomenklatur kami di ASN ya. Jadi bisa saja misalnya di sini jabatan SK-nya akuntan keuangan deputi 2 misalnya. Deputi 2 itu misalnya deputi Sinka gitu di BKN. Nah, itu yang tertuang di dalam SK jabatannya. Sedangkan jabatan tersebut tidak ada di nomenklatur jabatan ASN. Nah, kita bisa isikan di sini jabatan yang merupakan konversi dari jabatan yang tertera pada SK. Jadi bisa saja berbeda, bisa saja sama ya. Jabatan berdasarkan SK dan jabatan konversinya. Misal kalau di jabatan ASN ini namanya analis keuangan. Bisa diisikan seperti itu. Kemudian unit kerja terakhir ini autocomplete juga, dan kami melakukan sinkronisasi dari data unit kerja yang ada di SAPK ke sistem ini. Jadi kalau misalnya ada rekonsiliasi data unit kerja, mohon menunggu 1 kali 24 jam sebelum terupload pendataan non-ASN. Kemudian di sini ada jabatan penandatangan SK, misalnya di BKN ini Kepala Biro SDM, Sumber Daya Manusia. Jenis jabatan penandatangannya nanti kita pilih berarti Kepala Biro. Kemudian untuk bukti pembayaran dan upload SK ini wajib untuk di-upload. Maksimal 1 MB juga. Nah, untuk ketika data ini berhasil disimpan, kemudian Bapak Ibu di admin instansi juga dapat melengkapi maksimal 4 riwayat tambahan ya. Jadi 1 tambahan, jadi maksimal 5 riwayat. Dan tenaga non-ASN-nya juga dapat melakukan pengecekan atau penambahan riwayat pada halaman pendataan non-ASN untuk daftarnya. Nah, kemudian setelah checklist saya mengerti, baru bisa dicek dan disimpan. Kenapa namanya cek dan simpan? Karena ada cek ke Dukcapil dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, maka nanti akan bertambah list pegawai non-ASN yang ada di sini.
Ketika sudah masuk datanya ke sini, barulah nanti pegawai non-ASN ini dapat melakukan pembuatan akun di sistem pendaftarannya. Jadi, selama belum didata, maka mereka tidak bisa melengkapi. Jadi akun tersebut hanya membaca NIK yang sudah didata oleh admin. Untuk melihat listing yang sudah didata oleh admin, admin juga dapat melakukan download data tenaga non-ASN. Di sini ada data utama dan data riwayat non-ASN ataupun XTHK2 kami bedakan. Jadi nanti bisa diunduh dan di cross check kembali oleh admin. Kemudian jika misal ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan referensi, tetapi tidak tersedia referensinya, ini ada juga untuk admin, ada admin lapor. Di sini ada bisa melamporkan referensi jabatan ataupun pendidikan. Jadi nanti bisa dilaporkan jika memang belum tersedia di referensi. Kemudian ada juga admin lapor THK2. Nah, ini karena tidak ada datanya, saya coba pakai data yang instansi daerah ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa kita bisa melakukan flagging, misalnya jika THK2 tersebut sudah tidak aktif lagi statusnya. Ini bisa dilaporkan juga, jadi nanti bisa melakukan pilihan, misal sudah meninggal dunia atas nama ini, jadi kita laporkan meninggal dunia. Atau misalnya sudah tidak aktif dan tidak tahu ya statusnya di mana, itu juga bisa dilaporkan. Ataupun misalnya sudah pindah instansi, dulunya ini ada di Kota Serang misalnya, tapi sekarang sudah pindah ke Bantul misalnya, nanti juga ini bisa dilaporkan. Tetapi khusus yang pindah instansi ini nanti akan ada pengecekan dari kami gitu ya di BKN. Mungkin seperti itu Mas Audit. Nanti untuk finalisasi juga dilakukan oleh admin. Jadi tadi ada prafinalisasi dan ada finalisasi yang utamanya, baru nanti upload SPTJM ya. Jadi nanti ini untuk prafinalisasi dulu. Jika memang sudah selesai semua dan pada waktu 31 September itu sudah berhasil ya, sudah diinputkan di masa waktu itu, maka perlu dilakukan finalisasi atau prafinalisasi dulu. Ketika sudah dilakukan prafinalisasi ini, maka nanti sudah tidak diperkenankan lagi melakukan penginputan data ataupun melakukan import data tenaga non-ASN di sistem admin ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Audit. Terima kasih atas perhatiannya.